Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai mendirikan salat fardu isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari amal soleh seperti yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam surah Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Pada sungguh kami menghidupkan orang yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat semua amal perbaikan, kebaikan yang mereka perbuat. Salat kita itu amal soleh, maka dicatat oleh Allah. Tapi ini cuma selesai hanya sebatas kita hidup. Salat itu kan sampai kita hidup aja, Pak. Sudah mati kita nak salat lagi, maka terhenti. Baca Quran waktu hidup saja. Kalau kita sudah mati, berhenti. Ya, kalau datang pula salat ke masjid, ini kacau, malah kacau. Sore tadi diantar dia ke kuburan, maghrib datang pula dia di saf paling depan, kacau itu. Artinya terhenti. Nah, namun Allah mengungkapkan wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ini yang perlu kita cari, Pak. Apa itu asar, bekas-bekas kebaikan? Umur kita mungkin 60 tahun. Tapi kalau kita punya asar, maka pahalanya mengalahi umur kita 60 tahun. Tengok contoh kayak imam, misalkan Wali Songo lah di Indonesia. Mohon maaf, dakwah di Pulau Jawa itu peran besar dari Wali Songo. Ketika Wali Songo wafat itu udah puluhan tahun, ratusan tahun, Pak. Tapi umur mereka singkat, Pak. Tapi sampai hari ini orang Jawa mengenal Islam berkat dakwahnya para Wali Songo. Maka sampai hari ini pahala pun mengalir ke kuburan mereka. Umur mereka singkat, tapi pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena waktu hidup membuat asar. Asar. Ada juga yang lain, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh, dan lain sebagainya. Maka asar-asar ini yang akan banyak membantu kita. Moga-moga kalau kita mati, amal kita terhenti, dosa kita pun terhenti. Nah, dengan banyaknya asar, mungkin saat kita akhir hayat, kalau dihitung waktu itu lebih banyak dosa dari pahala. Tapi karena ketika terhenti dosa, karena kita mati, tapi asar terus mengalir, nah di yaumil mizan nanti ketika Allah timbang, lebih berat pahala daripada dosa kita. Nah, mudah-mudahan begitu. Maka kita berharap hadir majlis-majlis seperti ini tujuannya untuk itu semua. Baik, ibu bapak yang berbahagia, ibu-ibunya udah pada pulang. Bapak-bapaknya juga. Memang kajian kayak gini efektifnya habis maghrib menjelang isya. Saya ada di waktunya sempit. Orang pulang pun agak ini ya. Tapi saya ada beberapa tempat, Pak, di Masjid Nurul Islam KPR 2 Perawang itu habis isya lanjut, habis maghrib sampai isya, habis isya lanjut maksimal sampai jam 9. Kalau kita kemarin tidak sampai jam 9, maksimal jam 8.30. Alhamdulillah bertahan tiap pekan itu, bahkan sebukan itu ada 2 kali kajian. Alhamdulillah. Moga-moga dengan kajian seperti ini muncul suur semangat kita untuk mengkaji lah. Kita awali dulu. Baik, kalau ada yang mau nanya silakan. Tapi ini ada masuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bekerja di SPBU swalayan yang mencantumkan harga seperti 99,999 gitu ya. Padahal yang di muka
genap 100.000. Ini maksudnya gimana nih? Ditulisnya di situ 99.999. Kasir menggenapkan 100.000. Kasir menggenapkan 100.000. Nah ini jelas ini pembohongan nih Pak, kalian kayak gitu ya. Nggak boleh. Kalau 99 boleh 99. Kalau dia kurang 99 atau genap 100 ya 100. Ini kadang-kadang ini makanya kalau kita seorang pembisnis, dua harus kita pahami: ilmu bisnis, fikih bisnis. Paham ilmu bisnis, tak paham fikih bisnis. Bisnis untung tapi haram. Ini contohnya. Paham fikih bisnis tapi tak ngerti ilmu bisnis, untungnya halal tapi rugi. Modelnya itu aja. Orang dah pakai digital marketing, orang dah iklannya udah macam-macam modelnya, kita model itu aja. Nih bisnisnya halal tapi dia rugi karena tidak ngerti perkembangan, apalagi zaman online sekarang. Maka dari itu perlu kita paham dua hal tadi: ilmu bisnis, fikih bisnis. Ilmu bisnis terkait dengan strategi, ya, kita dalam berusaha atau berbisnis. Tapi kalau fikih bisnis itu berkaitan dengan kehalalan yang kita lakukan. Maka kalau dikombinasi dua hal ini Bapak Ibu yang berbahagia, maka insya Allah bisnis kita halal dan juga untung. Tapi kalau tidak ya seperti tadi ya, ini kalau udah jelas 99,999 kurang dari 0,0001 rupiah, atau 1 rupiah lah apa ya, kan dibulatkan. Tidak boleh gitu. 1 rupiah itu duit juga Pak. Coba kita simak nih, kalau kita baca surah Al-Mutaffifin itu, coba wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Coba tengok, wailul lil mutaffifin, celaka neraka wil bagi orang yang mutaffifin. Coba simak ayat itu. Kenapa Allah gunakan mutaffifin? Mutaffifin dengan akar kata taffafa yutaffifu, taffifan wa mutaffif. Apa maknanya? Kecurangan yang dilakukan oleh seseorang, tapi kecurangan itu nyaris tidak berlaku curang. Dia curang Pak, tapi nyaris tak curang sebenarnya. Kayak gini, 1 rupiah itu kan uang tuh kan, nyaris kata curang tuh. Ditimbang beli duku 2 kilo, ditimbangnya 2 kilo, pas 2 kilo ya, diambilnya sebiji oleh yang penjual nih. Tujuannya untuk curang nih, kan nyaris tak curang itu. Berapa miligram gitu hilangnya. Kayak ginilah, sederhana inilah 1 rupiah cuma, kan nyaris tak curang, tapi curang tujuannya. Apa kata wailul lil mutaffifin? Jadi mutaffifin itu bukan kecurangan yang besar Pak, bukan kecurangan yang banyak, kecurangan yang dilakukan oleh seseorang tetapi nyaris dia tidak berlaku curang. Dan orang seperti ini kata Allah, wailul lil mutaffifin. Menurut Imam Al-Qurtubi ditempatkan besok ke dalam ini neraka wil, karena dia ini bahkan di dalam surah Al-Mutaffifin itu, coba kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Coba
Orang yang berlaku mutaffif ini dia curang tapi nyaris tak curang, namun tujuannya untuk curang, maka besok dia ditempatkan sijin. Apa makna sijin itu? Tempat di neraka berkumpulnya para jin-jin. Jadi orang yang curang seperti ini besok dikumpulkan besok sijin bersama para jin-jin di neraka. Oh, ngeri Pak. Curangnya itu nyaris tak curang loh. Apalagi kalau curangnya itu nyata curangnya. Berapa triliun Pak Wandi? Curang dana haji sekian triliun. Nah itu kacau itu. 1,5 T. Itu nyeri Pak. Hah? 1 banding 3, 1 sak semen 3 gerobak misalkan pasir, dibuat 1 sak semen 7 gerobak, 5 gerobak, itu jelas itu bukan mutaffifin itu. Wong mutaffifin aja ditempatkan besok sijin. Makanya seperti ini ngerti ilmu bisnis tapi tidak ngerti fikih bisnis. Maka kita pahami 2 hal tadi, ilmunya, fikihnya. Paham ilmu dan fikihnya, maka bisnisnya halal, syar'i, dia untung dan apa yang dia dapatkan jadi halal. Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membersihkan dosa harta? Nah, ini belum kita bahas. Sebenarnya harta itu nanti kita bahas materi tentang al-mal fil Islam, harta dalam Islam. Harta itu haram, harta yang haram itu ada 2. Haram li zatihi, karena zat. Contoh bangkai, darah, B1, B2, ular, segala macam. Ini harta yang haram karena zat. Membersihkannya maka dia harus dibuang, dimusnahkan Pak. Khomar, patung. Maka kalau kita hijrah bahasanya, tobat judulnya. Maka tobatnya kita tidak cukup tobat, benda-benda yang haram ini harus hilang dan dimusnahkan. Tidak boleh pula kasih tetangga. Ke rumah lo, ngapa? Aku mulai hari ini dah tobat nih. Patung beruang ni tak boleh di aku. Kau kan belum tobat, kau bawa lah. Sesuatu yang haram tidak boleh diperjualkan. Innallaha harama syai'an harama samanahu. Dijual tak boleh, kenapa? Karena dia haram. Sesuatu yang haram juga tak boleh dihibahkan Pak, tak boleh dihadiahkan. Patung itu haram bagi kita, maka kita hadiahkan dia juga tak boleh. Maka tobat dari harta haram ini mesti dibuang kalau haramnya karena zat. Tapi ada haram yang kedua, ghairu lidzatihi, karena selain zat. Keharamannya karena hukum. Zatnya bisa jadi halal, contoh air nih halal zatnya, tapi hukum mengatakan haram. Kenapa? 2 sebabnya. Pertama karena milik orang, karena kecurangan, karena penipuan. Sama tadi mutaffif tadi, keharaman ini harta masuk kategori haram meski zatnya halal. Tobat dari harta yang seperti ini harus kita kembalikan kepada sumbernya. Tanah orang kita ambil sejengkal, sekarang taubat hijrah, balikkan yang sejengkal tadi. Karena dari yang sejengkal itu, kata Nabi, siapa yang zalim mengambil tanah milik orang secara zalim, maka kelak di hari kiamat akan dibenamkan an sab'i ardin, sedalam 7 lapis bumi. Sejengkal tanah itu Pak, 7 lapis bumi dibenamkan besok. Bahkan riwayat yang lain dicabarkan dikalungkan, dipikul, karena milik orang tadi. Ini haram hartanya. Andaikan ini air hasil curian, maka air ini hukumnya haram. Zatnya halal, tapi disebabkan milik orang, maka air ini jadi haram karena curi, lewat pencurian tadi, dimaling. Ini yang kedua haramnya karena akad.
Maka haram karena milik orang, taubat kita balikkan. Korupsi, riswa misalkan, itu balikkan Pak, itu harta gulul, curang. Tapi ada yang kedua, haram karena akad. Ini beda. Akadnya karena batil, akadnya karena fasad, akadnya karena tidak sah seperti ini. Misalkan ada mensyaratkan riba. Dulu Ustadz saya punya rumah nih lewat akad transaksi riba. Beli mobil, beli motor kami juga leasing riba Ustadz. Sekarang udah selesai. Saya tobat. Gimana dengan rumah, mobil, motor ini? Karena sudah selesai, clear lah sudah. Dosa tetap dosa, tinggal diperbanyak bersedekah, tobat sungguh-sungguh, banyak-banyak bersedekah. Nah selanjutnya apa? Ajak kawan, sahabat, teman, orang yang kita kenal untuk yang masih melakukan hal yang sama seperti dulu kita lakukan, itu dia mau meninggalkan yang haram tadi Pak. Karena kita tahu haramnya leasing misalkan. Nah kita ajak kawan-kawan kita untuk tinggalkan leasing. Kalau dia berubah, maka itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada onta merah. Semakin banyak berubah, maka dengan begitu akan mengimbangi, bahkan mengalahkan dosa-dosa dulu karena akad yang telah kita perbuat. Nah, begitu tobatnya. Maka harta seperti ini bersihnya dengan begitu. Kalau milik orang tidak bakalan bersih sebelum dibalikkan. Kalau yang zatnya haram tidak bakalan bersih. Paling yang haram karena akad itu bisa bersih kalau akadnya sudah selesai. Baik. Ketiga, Assalamualaikum Ustaz. Banyak salam. Bagaimana hukum bekerja yang gajinya tidak ditentukan dari awal? Ini masuk kategori fasad. Kita mengajak orang bekerja, 3 harus kita sepakati. Pertama, apa jenis pekerjaannya? Yuk kerja sama aku, apa kerjanya? Kamu ikut jadi kenek bangunan. Kerjamu ini. Jelas satu. Yang kedua, harus jelas juga berapa lama kerjanya. Waktunya. Kita mulai kerja jam 8, pulang jam 5 sore. 2. Yang ketiga, harus jelas berapa gajinya. Kamu digaji 130, jelas 3, baru boleh orang itu bekerja. Kita ini kadang-kadang tidak. Yuk kerja sama aku, kerja bangunan. Yuk kamu kenek, bantu kenek. Berapa gaji yuk? Kau belum kerja dan hanya gaji. Nah, itulah kita. Harusnya jelaskan gajinya, jelaskan pekerjaannya, jelaskan waktunya. Ketika itu terjadi antara bapak yang mengajak orang bekerja dengan yang diajak, ada akad ijaroh namanya, aqdun ala manfaatin bi'audin, akad atas manfaat. Manfaat apa? Tenaganya yang kita pakai. Bi'audin, ada kompensasi. Kompensasinya apa? Ujroh, gaji itulah. Maka harus jelas gajinya. Kalau tak jelas, hukumnya jadi fasad, tidak sah. Nah, nanti bisa, kalau masih istiqomah kita kajian nih, nanti dibahas bab khusus tentang ijarah. Cuma muamalah ini istiqomahnya kadang-kadang begitulah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sekolah para murid mengumpulkan iuran bulanan. Di akhir semester mereka bersepakat untuk jalan-jalan. Ya, pertanyaannya, apakah boleh pihak guru, staf sekolah ikut jalan-jalan padahal tidak ikut iuran? Kasihan kali gurunya. Ya kalau dia udah tamat akhir semester atau apa, dia mau membagi, ya dia masuk di koordinir pihak sekolah boleh aja. Yang tidak boleh itu kan memberikan hadiah khusus kepada guru. Ini hati-hati Pak. Ngambil rapor, kasih duit. Itu hadiah yang haram loh Pak. Kecuali duit itu dikumpulkan masuk ke kepala sekolah atau masuk ke forum orang tua guru FOG, nanti disalurkan kepada FOG, menyerahkan kepada kepala sekolah nanti mendistribusikan ke bawah. Itu boleh. Tapi kalau kita langsung tulis
Berapa tulis situ? Seikhlasnya. Awak kadang-kadang tidak mau pula dah. Tengok yang lain paling ikhlas dia itu 200.000. Awak tak mungkin mau puluh. Awak terpikir aja dari yang mengasihi paling rendah 100, awak 50. Kacau anak awak besok. Terakhir kita pun memaksakan diri. Ini namanya masuk hadiah yang haram. Kecuali itu masuk ke sekolah. Sekarang kan macam-macam, Pak. Ada hari guru, ada hari ini, hari itu. Anak-anak, orang tua, wali murid diminta untuk mengumpulkan, memberikan hadiah, terutama hari guru lah. Itu ngasih hadiah. Boleh tak hadiah itu dikasih? Boleh. Dengan catatan, pertama, dikumpulkan secara koordinir masuk ke kepala sekolah atau yayasan. Yang kedua, wali murid atau murid yang mengasih hadiah tadi tak ditulis di kertas kado itu namanya. Anak Pak Kades ngasih dispenser, anak saya ngasih sendok sama garpu. Tentu Pak Pendi selaku guru besok beda menghadap anak saya sama anak Pak Kades. Salah-salah sedikit anak Pak Kades, Pak Ketua, anak apa lah, ini ingat dispenser. Kalau saya itu salah dikit, wah ini tak bisa kau nih. Kenapa? Sendok sama garpu cuma. Makanya jangan ngasihnya pakai nama. Boleh Pak, ngasih hadiah itu kan boleh. Kata Nabi, tahadu tahabu, memberi hadiahlah kalian maka kalian saling mencintai. Yang jadi persoalan hadiah itu ada syarat ketentuan. Sama kayak tadi, sama guru boleh. Beda Ustadz, kan guru di kampung kita kan boleh kita kasih. Itu beda. Guru di kampung itu guru ngaji dulu, batu bapak ngaji juz amma aliran rotaniyah itu, pakai rotan sebatang seorang tuh, itu tak siapa yang menggajinya deh Pak. Minyak lampu sebotol itu pun kadang tak dikasih. Pas ulang tahun dikasih itu lain hal. Ya, dia tak ada bekerja sama orang. Ya, kalaupun dikasih pun tidak ada ikatan apa, ridho orang tuh, tak ada ikatan mencari duit orang tuh gajinya. Tidak ada akad ijarahnya tuh Pak, upah mengupahnya tidak ada. Memang ikhlas dibukanya tempat ngaji, siapapun mau ngaji ke rumah ini datang, saya ajarkan. Habis maghrib menyala isya, saya ingat betul itu, pulang jam 9 kadang. Karena ramai berkeliling di rumah itu Pak. Di antaranya juz amma satu rotan, minyak lampu sebotol. Di rotan itu tulislah nama kita, dibuat di kertas, ditulis nama Dayat. Apa maksudnya? Besok kalau Dayat nih berkasuh masalah degil pas ngaji, rotan inilah dikelepak ketepakkan ke Dayat tuh. Begitu. Tidak ada bergaji-gaji apa dulu. Ya memang ridho ikhlasnya. Beda kalau sekarang. Guru, mohon maaf, guru sekarang sudah digaji. Bahkan gajinya ada macam-macam bentuknya kan. Apalagi kalau pegawai, mohon maaf. Ini bukan berarti tak boleh ngasih hadiah ke guru. Boleh. Menghindari terjadinya hadiah yang haram, maka dikasihlah secara kolektif lewat FOG atau dari masing-masing wali murid menyerahkan kepada pihak sekolah, yayasan, kepala sekolah tanpa ditulis nama. Nanti dari situ pihak sekolah membagi, mendistribusikan kepada guru-guru. Kalau seperti itu hukumnya boleh. Ini bukan tak boleh ngasih hadiah, caranya gitu. Kadang-kadang gurunya nggak mau Ustaz, kan kasih kepala sekolah nanti nggak sampai pada kami kan. Itu lain lagi, itu urusan internal dia. Ini kayaknya apa nama pengalaman. Pengalaman jangan kasih Pak Fendi ke kepala sekolah. Itu kasus internal orang dulu. Begitu Pak. Jadi inilah contohnya, banyak hal yang ditanyakan oleh kita. Itu sebenarnya banyak hal dari muamalah itu yang kita lakukan. Kalau itu tidak didasarkan dengan ilmu kita, pemahaman pengetahuan kita, bisa jadi kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebagai penutup saya mau tambah sedikit, kayak kasus tebus murah itu banyak gitu sekarang Pak.
Tebus murah itu Pak. Harga AC anggaplah 2 juta. Harga kipas angin 800.000. Tapi kipas angin tuh bisa harganya 500, tapi beli AC ini 2 juta. Harga normal kipas angin tuh tertulis itu 800.000. AC merek XX 2 juta. Kita pengen kipas angin, dibuat syarat di situ, ada ketentuan situ. Harganya murah 500.000, kalau dibeli AC namanya tebus murah. Nah, pendapat yang rojih ini mengatakan Pak, namanya hukumnya tidak boleh, namanya mu'alaf, akadnya double. Termasuk Bapak belanja ke swalayan, ada di Pasir Putih ini, tak usah disebutkan namanya, di lingkungan kita inilah, belanja di atas 100.000 dapat kupon, dan kupon yang didapatkan bisa ikut kocok-kocok. Nah, nanti dapat hadiah, ada yang zong. Itu judi itu Pak, judi. Dan kita kadang-kadang merasa cuek aja dengan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Beda kalau mak-mak beli deterjen X, dia beli langsung hadiah piring cantik, itu lain lagi. Beda ibu-ibu beli barang, ada barang itu kumpulkan poin-poinnya, sekian jenis barang, track pakai kartu member, ada poinnya. Member 500 dapat botol minuman misalkan. Nah itu lain lagi, hukumnya boleh. Tebus langsung tadi itu boleh, hadiah langsung maksudnya. Tapi kalau dikocok-kocok, itu jadi masalah. Tapi itu terjadi, kita bangga, masa kita tak berdosa. Padahal harta yang kita dapatkan tadi itu Pak, menurut para ulama, kalau sempat dengan kocok-kocok tadi harta judi, masuk kategori harta yang haram. Dapat kipas angin, itu hukumnya memiliki kipas angin itu jadi haram. Coba tebus murah tadi, AC sama kipas angin, AC dan kipas angin tuh memilikinya haram. Kok haram Ustaz? Karena akadnya tak syar'i. Kok bisa? Ini perlunya kita kajian. Baik, saya kira demikian. Kalau dituntas tak tuntas-tuntas, jam 8:38. Alhamdulillah sesuai yang kita amanah sampaikan. Pada isya lanjut lebih kurang setengah jam, sudah sampai kita kepada lebih kurang setengah jam itu. Oleh karena itu kita cukupkan majlis kita malam ini, dan mari kita beristighfar kepada Allah dan membaca doa tasbih kafaratul majlis. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.